Silakan duduk Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, sekali lagi, shalom. Baik saudaraku, Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, katakan dahsyat. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, katakan luar biasa. Ya, karena apa? Karena anugerahnya begitu luar biasa menyertai saudara dan saya. Amin. Ya, pujian kita berkata tadi, Allah kita besar dan heran. Allah kita ajaib, Allah kita luar biasa. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya sudah mengalami kehebatan Tuhan, sudah mengalami kuasa Tuhan? Amin. Kuasa Tuhan itu luar biasa, saudara. Ya, kalau kita lihat bagaimana zaman para raja-raja, bagaimana tembok Yeriko yang begitu besar dan kuat, dengan dikelilingi 7 hari 7 malam, maka tembok Yeriko itu runtuh. Karena apa? Karena tembok Yeriko merupakan akses masuk kepada Yerusalem. Amin. Ada banyak kekuatan dunia ini, tetapi ketika kita membawa nama Yesus, itu saudaraku dihancurkan, itu diruntuhkan. Itu bukti bahwa nama Tuhan kita adalah nama yang besar, nama yang dahsyat, nama yang kuat. Tepuk tangan bagi Tuhan. Amin, saudara. Nah, yang penting adalah bagaimana dan seperti apa, dan apakah kita sudah mengalami setiap kebaikan Tuhan, setiap kuasa Tuhan dalam hidup kita. Amin. Orang yang mengalami kuasa Tuhan, orang yang menyatakan Yesus itu hebat dan luar biasa, maka apa yang terjadi? Hidupnya juga akan luar biasa. Hidupnya akan dimerdekakan, tidak lagi dibelenggu oleh ketakutan, tetapi dia terus berjalan untuk menyampaikan kabar baik, untuk membebaskan banyak orang, untuk membebaskan orang dari keterikatan, dari dosa, bahkan dari kuasa si jahat. Amin. Kemudian apa? Kita bisa dimampukan oleh Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa, dimulai dari keluarga kita untuk melayani Tuhan. Amin. Saya percaya kalau kita sudah dibaharui oleh Tuhan, kalau kita sudah mengalami kuasa Tuhan, maka kita juga akan dimampukan membawa banyak jiwa untuk kemudian bagi nama Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, minggu yang lalu kita sudah dengarkan tuntunan dari Gembala pembina kita, Pendeta Niko Nunjoto Raharjo. Hal yang sama mungkin saya sampaikan dengan cara yang berbeda, karena beliau tentunya menyiapkan firman Tuhan ini tuntunan untuk semua kalangan, baik kalangan yang di atas, menengah, dan di bawah. Nah, saya mungkin berbeda karena untuk kita ini, tapi tidak lari dari temanya. Nah, saudaraku, hari-hari ini bahkan juga kemarin di Jakarta, bulan Juli kemarin, semua hamba Tuhan, pendeta-pendeta sedang mendeklarasikan Empower Asia 21 ya, Empower 21 dengan tema Everyone Asia 2024. Kemudian Pastor Niko menyatakan bahwa temanya adalah di Indonesia hari-hari bahwa Yesus itu untuk semua orang. Jesus for everyone. Katakan Jesus for everyone. Yesus untuk semua orang. Amin. Untuk siapa? Untuk semua orang. Segala kaum, suku, bahasa yang namanya manusia, Yesus itu untuk juga mereka. Nah, bagaimana mereka bisa percaya kepada Tuhan? Bagaimana Yesus menjadi bagian hidup mereka? Tentu ini tugas kita bersama-sama. Amin. Tugas gerejanya menjelang hari kedatangan Tuhan. Makanya gereja itu adalah harus terpanggil keluar. Itu gereja yang sebenarnya adalah orang-orang yang dipersiapkan Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Jadi kita di sini dipersiapkan. Ketika sudah dipersiapkan, maka apa? Kita keluar menyampaikan kabar baik, menyampaikan keselamatan, menyampaikan bahwa Yesus sudah Tuhan, dan meraih banyak jiwa untuk kemudian bagi nama Tuhan. Itu gereja yang sesungguhnya. Amin. Nah, saudara dikasih Tuhan, siapa yang mau melihat jiwa-jiwa dituai? Semuanya. Siapa yang mau gereja kita ini penuh dituai dengan jiwa-jiwa? Iya. Nah, saudara, itu dimulai dari siapa? Dari keluarga kita. Ya, jangan saudara kita berdiri hebat di sini melayani Tuhan, tetapi istri kita nggak juga bisa melayani Tuhan. Anak-anak kita juga tidak bisa melayani Tuhan. Atau sebaliknya, ya, melayani seorang istri tapi suaminya nggak bertobat. Ya, anak-anaknya nggak bertobat. Oleh sebab itu saya ingatkan kepada kita semuanya, kita mulai dari keluarga kita untuk menjangkau banyak jiwa supaya kita bisa menuai. Dimulai dari Yerusalem dulu. Katakan Yerusalem. Dari keluarga kita dulu. Amin. Puji Tuhan dan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah membawa keluarganya ke hadapan Tuhan. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Amin. Nah, kita tentunya saudaraku rindu melihat penuhan jiwa-jiwa atas gereja kita. Dengan apa? Dengan
tema kita saudaraku bahwa Yesus itu semua orang. Jadi jangan katakan bahwa Yesus itu hanya untuk satu kalangan. Gak begitu ya. Yesus itu hanya untuk kalangan orang Batak Kristen, enggak. Ya, Yesus itu salah satu golongan mungkin orang-orang Nias, bukan. Orang Jawa, bukan. Tapi Yesus itu milik semua orang. Itulah yang disampaikan oleh Matius dalam Matius 19. Ya. Ayat Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergilah, jadikanlah bangsa semua muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan akhir zaman. Amin. Nah, ini tugas kita Bapak Ibu. Nah, bagaimana saudaraku kita bisa menginjili? Bagaimana kita saudaraku menyampaikan bahwa Yesus itu semua orang kalau kita juga tidak memiliki Yesus? Kalau kita tidak memiliki perubahan hidup, tidak memiliki urapan dan kuasa Roh Kudus. Nah, itu syaratnya. Nah, kalau orang sudah mengalami yang ketiga ini, harus menuai banyak jiwa. Ya, tadi saya bersyukur ya, setiap hari, setiap minggu saya lihat ada perkembangan dalam ujian penyembahan kita. Ada perkembangan paradigma kita sebagai anak Tuhan pelayan tempat ini. Tentunya saya lihat bahwa kita ya, ada beberapa ibu-ibu hamba Tuhan juga yang sudah berdoa setiap hari di tempat ini. Ya, apakah hari ini kau rasakan kuasa doa? Saya mengalami. Ya, apakah kita mengalami penuaian? Saya mengalami. Walaupun mungkin ada jatuh bangunnya teman-teman yang dituai. Ya, 7 orang tahun ini kita berdua juga, tahun depan juga bertambah. Ya, untuk kita boleh tuai atas gereja Tuhan di tempat ini. Makanya saudaraku, kita harus persiapkan diri kita. Bagaimana saya menjangkau istri saya? Bagaimana saya menjangkau suami saya, anak-anak saya? Kalau saya nggak berubah, kalau karakter saya nggak saya jaga, kalau cara berbicara saya tidak saya jaga, orang tidak akan mau datang kepada Tuhan. Makanya saya harus katakan kepada semua anak Tuhan tempat ini, jadilah orang Kristen yang sejati. Cara hidupnya benar, berkata-kata dengan benar, berparadigma dengan benar, melayani dengan benar. Amin. Ketika itu kita lakukan, orang akan melihat bahwa Yesus ada di tempat ini dan mereka akan datang. Amin, saudara. Nah, hal yang pertama, saudaraku, sebagai anak Tuhan, setelah dibaptis, kita bertobat, kita masuk pengajaran, maka jangan stop sampai di situ. Kita bisa menuai banyak jiwa. Yang pertama, kita buka dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Ya, ini yang perlu saudaraku kita tekankan kepada setiap hamba Tuhan, kepada setiap jemaat Tuhan, bahwa orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, maka dia akan diutus. Tanpa utusan Roh Kudus, saudaraku, kita tidak mampu berbuat apa-apa, apalagi mengabarkan Injil. Sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Garis bawah, kalau kamu menerima kuasa, ya, kalau Roh Kudus turun atas kamu. Amin. Ya, tanda-tanda orang dipenuhi Roh Kudus adalah dia akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia akan berglosa dia akan berbahasa roh. Itu tanda-tanda. Ya, tanpa kita mengalami tanda itu, kita tidak menerima kuasa, maka apa? Selanjutnya, dan kamu tidak bisa menjadi saksi. Amin. Karena hanya dengan Roh Kudus, urapan Roh Kudus, orang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Tanpa dorongan Roh Kudus, tanpa dibaharui oleh Roh Kudus, tanpa dipenuhi Roh Kudus, kita nggak bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Apalagi melayani banyak orang, apalagi melayani keluarga kita yang sudah karatan jadi Kristen tetapi tidak berubah. Ya kan? Banyak di kampung saya sudah karatan Kristen tapi hidupnya sama saja. Saya tidak bangga. Makanya saudaraku, walaupun jumlah kita sedikit hari ini hadir, saya tidak memerlukan kuantiti. Ya, Tuhan lebih mementingkan kualitasmu. Dengan jumlah kita yang sedikit ini, apakah saudara berkualitas sebagai anak Tuhan yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus? Amin. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita yang belum menerima kuasa Roh Kudus, khususnya teman-teman hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang sudah baptis selam, rindukan urapan ini. Amin. Karena tanpa urapan ini kau tidak kuat dalam hal pemurnian. Amin. Pemurnian ikut Tuhan itu sangat luar biasa. Nah, kita dengarkan ayat ini sudah ratusan kali, mungkin sudah ribuan kali di gereja lain atau di mana-mana saja. Ya, tetapi apakah kita sudah mengalaminya dan kemudian sudah mengalami penginjilan tadi di ayat terakhir ini? Ya, ini harus kita renungkan karena ini perintah Tuhan.
Ya, kembali ke Matius 28, 19, 20 tadi. Ini perintah, saudaraku, bukan kepada pendeta, tapi ini perintah kepada orang yang percaya kepada Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Katakan juru selamat. Mari sama-sama baca di layar. 1, 2, 3 ya. Karena itu, pergilah, jadikanlah apa? Semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini perintah, ya, ya, karena ada kata apa? Pergilah, ya, nggak ada bilang pergilah, nggak ada kan? Tapi kalau kalimat perintah dia tegas, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini perintah. Bapak Ibu Saudara, kita punya pimpinan di perusahaan. Kalau sudah diperintahkan, berani nggak saudara nolak? Nggak. Di rumah tangga, kalau sudah bapak sebagai pembina, sebagai pemimpin di rumah tangga, dia ngomong sama istrinya, dia ngomong sama anak-anaknya, nggak dilakukan, marah nggak bapaknya? Marah nggak suaminya? Marah. Kalau kita sudah terima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dari Yesus Kristus adalah Tuhan, ya, nggak kita lakukan, padahal kita sudah terima banyak, itu keselamatan, maka hati-hati, jangan sampai kaki dian saudara diambil oleh Tuhan. Amin. Ya, ini perintah. Ya, jangan takut, karena apa dikatakan? Aku menyertai. Di sini kata menyertai adalah Immanuel. Kata menyertai di sini adalah Immanuel, senantiasa. Artinya sampai tua, sampai kita dipanggil Tuhan, Dia menyertai. Ya, orang-orang ini orang-orang yang sudah merdeka, pasti akan melakukan ini. Amin. Nah, kita saudaraku sudah menerima begitu banyak, tetapi terkadang banyak orang percaya tidak mau bergerak. Ya, saudara sudah terima banyak, nah, masih belum pas. Apakah saudara dan saya sudah terima banyak dari Tuhan? Halo, sekali lagi. Sudahkah saya dan saudara terima banyak daripada Tuhan? Katakan sudah. Apa yang saudara terima banyak dari Tuhan? Keselamatan. Katakan keselamatan. Itu banyak saudara. Kenapa sih kata banyak? Kita kasih matematiknya buat saudara. Pergi ke rumah sakit, hitung 1 meter kubik, ya, oksigen dikonsumsi oleh manusia, hitung berapa? Searching aja di Google, ratusan ribu. Kalikan 24 jam 1 hari, ya, kalikan lagi 1 bulan, kalikan setahun, miliaran saudara. Itu baru nafas, ya, karena ada orang yang tidur tadi pagi, tadi malam gak bangun-bangun. Amin. Banyak orang tadi malam pergi ke tempat pelacuran, mati di tengah jalan. Ya, artinya apa? Kita sudah terima banyak, kita diselamatkan dengan darah Yesus yang nanti akan kita lakukan perjamuan kudus, tubuh dan darahnya. Saudara dan saya sudah terima banyak, makanya saya ingatkan, saudara saya sudah terima banyak. Orang yang sudah diberikan banyak dari Dia akan dituntut lebih banyak. Itu firman. Amin, Bapak Ibu. Ya, jangan kita berkata saya masih anak-anak, saya terlalu muda, atau saya terlalu tua. Ya, ngomong kami enggak. Ya, Paulus menekankan kepada Timotius, janganlah satu orang pun menganggap kau lebih muda. Ya, itu pesannya. Kemudian apa? Orang-orang tua, tidak ada batas pensiun di hadapan Tuhan untuk melayani Tuhan. Amin. Bapak kita, Bapak Gembala Panggabean, ya, opung kita, opung Pasaribu, dan bapak-bapak yang sudah yang tua lain, sudah 70 tahun masih melayani Tuhan, menginjil, saudara. Yang muda, halo. Yang muda, halo. Yuk sama-sama kita menginjil, sama-sama menyampaikan firman Tuhan, melayani orang lain untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Bekerja iya harus, tetapi yang terutama adalah Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ada banyak cara melayani banyak orang. Makanya kita ini kan tergabung semua dari marga-marga. Saya di Dumen ikuti 5 marga, belum persautaan saudara, belum yang lain-lain. Di situ tempat kita untuk menginjil, di situ tempat kita untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Kalau ada ibu-ibu yang berkumpul, jangan ikuti. Amin. Sampaikan firman Tuhan. Kalau ada yang sakit, yuk kita ikuti, kita doakan.
Ayo sama-sama. Saya doakan si A, si B, si C. Nah, orang akan terkesan ketika Yesus bekerja dalam hidupmu, dalam hidup. Amin. Kita sudah diberi banyak, maka kita harus memberi banyak. Matius 9 ayat 12-13. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi 13, 1, 2, 3, ya. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Amin. Yang dikehendaki Tuhan adalah belas kasihan. Nah, penginjilan yang paling tepat, menjaga jiwa-jiwa yang paling tepat untuk menuai banyak jiwa bagi Tuhan adalah saudara harus memiliki belas kasihan. Ya, ibu saya, bukan ibu saya, istri saya kalau doa Bapak Ibu pagi-pagi itu kiri kanan itu kalau mungkin tidak dilawat Tuhan mereka akan terganggu. Ya, ketika dia doa itu penuh dengan air mata. Nama-nama saudara yang di sini disebut. Ini saya setuju. Ya kan? Dia sadar bahwa apa? Ketika kita menjangkau jiwa tanpa belas kasihan, ini nonsen. Amin. Jadi Yesus melakukan ini. Kenapa mujizat terjadi di zaman Yesus melayani Tuhan? Kenapa? Dia dipenuhi belas kasihan Allah. Dia ketika ketemu Bartimeus di kolam yang sudah bertahun-tahun menunggu kolam itu tergoncang supaya disembuh, dia datang, disembuhkan dengan mudahnya. Ya. Siapa lagi perempuan yang pendarahan? Karena apa? Terjadi karena belas kasihan. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita memiliki belas kasihan kepada keluarga kita, pada orang lain, saya percaya mereka akan datang kepada Tuhan. Amin. Jangan datang kepada mereka dengan kekasaran, ya, dengan emosional, jangan. Tapi datanglah kepada mereka yang tidak percaya dengan belas kasihan. Bukan persembahan kata Tuhan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Semua di dunia ini berdosa? Sekali lagi, apakah semua di dunia ini berdosa? Ya, berdosa. Saya berdosa. Nah, untuk itulah Yesus diperlukan. Dia memanggil kita karena dia mampu menebus saudara dan saya dari kutuk dosa, kutuk kematian, kutuk sakit penyakit. Dia mampu, dan hanya dia, the only one. Amin. Amin. Ya, jadi miliki belas kasihan supaya orang-orang berdosa datang kepada Tuhan. Nah, Tuhan menghendaki belas kasihan. Dalam ayat-ayat Alkitab Perjanjian Baru, pelayanan Tuhan itu selalu dimulai dengan belas kasihan. Yang pertama, saudaraku, ketika Yesus memberikan 5.000 orang laki-laki makan. Ya, kenapa terjadi mukjizat? Karena belas kasihan. Itu belum dihitung perempuan, saudara. Baru 5.000 orang laki-laki dengan berapa, saudara? 5 roti dan 2 ikan. Sisa berapa? Kalau belas kasihan itu terjadi, maka mukjizat akan turun atas pelayanan kita. Yang kedua, seorang janda yang datang karena anaknya sakit, Tuhan tergerak ke hatinya oleh belas kasihan, sembuh. Amin. Pulih, ya. Apalagi saudaraku, yang catat Alkitab dalam Perjanjian Baru, waktu anak bungsu yang hilang kembali lagi, bapaknya melihat dia dan berlari-lari menjemput, memeluk anaknya. Karena apa? Karena ada belas kasihan. Anak yang hilang kan? Tahu perumpamannya kan? Pernah baca kan? Pernah baca. Dari kejauhan dia lihat ada anaknya, bapaknya senang kan? Ya, anak ini yang hilang ini pulih kan? Kenapa? Karena ada belas kasihan daripada bapaknya. Amin. Katakan belas kasihan. Ya, kembali pulihlah anak ini walaupun dia meninggalkan bapaknya. Kemudian wanita Samaria, selesai dari pelayanan di Yudea kembali ke Galilea, dia sengaja ke kota Sikar di Samaria karena dia memiliki belas kasihan kepada wanita Samaria ini. Dan wanita ini dipakai Tuhan memenangkan seisi rumahnya. Tahu wanita Samaria ini? Tahu dialognya dengan Tuhan dalam Alkitab? Saya kasih 50.000. Apa dialognya, saudara? Ketemu di sumur dengan Yesus. Ya, bicara tentang suami. Ya, akhirnya ketahuan bahwa suami daripada orang Samaria ini, wanita ini bukan satu. Mereka berapa? Berapa? 5. Ya. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan di sumur, terjadi perubahan hidup. Kenapa? Karena Yesus memiliki belas kasihan. Orang Samaria ini kembali.
dan Dia memenangkan keluarganya. Amin. Nah, kalau saudara dan saya ya boleh sehat, diselamatkan, ya itu karena apa saudaraku? Karena 1 Petrus 2 ayat 10. Coba dibuka. Ayo, 1, 2, 3 ya. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, jadi kalau kita ada hari ini sehat, diselamatkan Tuhan, itu semuanya karena belas kasihan Tuhan buat saudara dan saya. Catat ini, ayat ini, renungkan ayat ini, supaya kita semakin bergairah kepada Tuhan, supaya tidak ada penghalang, cuaca kah, materi kah, masalah kah, untuk datang kepada Tuhan. Kita diselamatkan karena kita beroleh belas kasihan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, belas kasihan ini sangat penting. Ya, kita sudah diselamatkan. Nah, bagaimana saudara kita memandang jiwa-jiwa yang ada, keluarga besar kita, pasangan hidup, anak-anak, mantu, ya, mama mertua dan lain sebagainya. Apakah kita cuek saja? Apakah kita memandang seperti mata Tuhan atau mata hati Tuhan memandang? Tentunya kita memilih seperti Tuhan memandang, karena keluarga kita, saudara kita, mertua kita, menantu kita juga orang-orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Nah, kemudian coba buka Yesaya pasal 6 ayat 8. Pasal 6 ayat 8. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku Tuhan, utuslah aku. Jadi di sini bukan berbicara nabi. Di sini bukan berbicara orang Kristen, para ahli Taurat. Tetapi ini untuk anak-anak Tuhan, untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Ya, ada pujian kita berkatakan, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku. Diambil dari ayat ini. Ya, jadi jangan katakan utuslah dia. Ini aku Tuhan, utuslah istriku. Ini aku Tuhan, utuslah suamiku. Enggak. Tapi apa? Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasi, sampai keluarga kita diselamatkan. Ya, kenapa? Karena memang ada waktunya kita di dunia ini. Ya, perhatikan di mana dunia kita hidup sekarang. Semuanya satu, serba duit. Yang kedua, tidak memperhatikan ibadah. Yang ketiga, sukar untuk peduli. Yang keempat, memperkaya diri sendiri. Ini yang terjadi. Ya, gereja sulit berkembang sekarang karena apa? Orang sudah nggak peduli lagi dengan gereja. Apalagi hari-hari ini hamba Tuhan tidak menjadi panutan. Ada kan yang KDRT kemarin di Surabaya? Ya, sampai ke medsos. Malu saya membaca status orang-orang yang tidak percaya. Inilah kalau Kristen pendeta. Ya, mau dibunuh, mau ditampar, mau di KDRT, tetap apa? Setia. Yang memang itu kata firman Tuhan. Ya, bertahun-tahun KDRT. Jadi orang-orang yang awam, Kristen awam akan ilfil, saudara. Ngapain ke gereja? Pendeta aja selingkuh, pendeta aja berzina, pendeta aja ngerampok uang jemaat, ngerampok uang gereja, tiap hari persepuluhan, khotbah persembahan. Ilfil. Ya kan? Sekarang lihat YouTube-mu, banyak orang ibadah itu via online. Tidak peduli persekutuan, bertemu dengan saudara siman sekali seminggu. Itu menjelang hari Tuhan, memang sudah dibuat. Tetapi bukan di sini, di luar sana. Amin. Kita di sini peduli, nama kita ini house of blessing, menjadi berkat bagi orang lain. Gak mungkin kita menjadi berkat bagi banyak orang, bagi kota, kalau kita nggak peduli. Amin. Kalau kita nggak punya, maka saudara dulu harus diperlengkapi oleh Tuhan. Ya, kita bisa berkata, Tuhan ini aku, utuslah aku untuk keselamatan kotaku, generasiku, gerejaku. Amin. Ya, banyak teman-teman saya di pekerjaan. Ya, sebenarnya ya kalau pada saat di off kan mereka bisa cari Tuhan. Ya, tetapi tidak. Kenapa? Karena uang ini sangat penting, Pak. Ini lembur, ini overtime. Ya, ada yang saya lihat sudah setahun gak ibadah, saya tegur kemarin. Ya, ketika ada waktumu untuk ibadah, ibadah. Ketika kamu masih bisa izinlah. Ya, apalagi yang sudah pengusaha. Ya, saya kemarin sampaikan kepada satu jemaat kita saat di Pantai Kone. Ya, kamu pengusaha sendiri bisa atur waktumu. Ya, berbeda dengan orang di perusahaan. Karena harus tunduk kepada aturan perusahaan. Tapi kalau kita pengusaha, kita yang atur waktu kita.
Amin. Malah sekarang kalah manusia mencari Tuhan daripada mencari uang. Dia tuh yang jalan-jalan. Dia tidak perlu lagi ibadah. Konsepnya salah. Ya udahlah, saat mau mati nanti udah megap-megap mesin apa sudah berjamuan kudus Tuhan. Toh juga Tuhan selamat, enggak begitu konsepnya. Apakah semua orang bisa seperti itu? Enggak juga. Banyak juga orang bisa meninggal tanpa berjamuan kudus. Mati dia. Amin. Kita nggak tahu. Nah untuk itu Bapak Ibu Saudara, untuk hal yang fana saja kita berjuang keras. Tentunya untuk hal yang kekal, yuk sama-sama kita berjuang. Amin Bapak Ibu. Ya, bukan di sini, tapi di sana. Di sini hanya saya mengingatkan kita semuanya untuk serius dengan Tuhan. Amin. Nah, kemudian saudaraku, di tempat kita juga saya boleh catat ada beberapa kegiatan-kegiatan kasih yang kita lakukan seperti Yesus mengasihi. Kemarin teman-teman dan gereja juga membagikan beberapa sembako di jalan Sudirman nggak tahu apa gang Sri Langgam atau Sri Aki. Kemudian apa? Beberapa ibu-ibu janda yang tinggalkan suaminya di sini juga gereja memberikan belas kasihan. Ya, siapa lagi? Ada jemaat juga yang membutuhkan, kita juga memberi. Ya, itu bukti bahwa kita harus berkarya dengan belas kasihan kepada banyak orang. Saya juga pesankan kemarin kita Natal ini, yuk tetangga kiri kanan muka gereja ini, yuk kita sama-sama berkati. Ya, ketua RT, yuk sama-sama kita berkati. Siapapun ya yang membutuhkan pertolongan di gereja kita, yuk sama-sama kita berkati. Supaya apa? Supaya semuanya memperoleh kasih karunia, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Ya, saling menguatkan. Ya, ada banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Tentunya itu sangat berarti buat Tuhan dan buat anak-anak Tuhan. Nah, saudaraku, Lukas 12 ayat 43 sampai 48. Ini untuk setiap kita semuanya, jemaat Tuhan di tempat ini dan juga hamba Tuhan. Lukas 12 43 sampai 48. Kita sama-sama baca. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Stop di sini. Dikatakan apa? Berbahagia ya hamba saya ketika didapati tuannya Yesus Kristus melakukan tugasnya. Jadi saya punya dasar saudaraku, kalau saudara meninggal, saya meninggal, biarlah diketemui Tuhan saat melakukan tugas pelayanan. Ini dasarnya. Berbahagia ketika tuannya itu datang, daripada sudah meninggal tengah jalan hancur babak belur, tubuhnya dilindas truk, ya, daripada meninggal berbuat dosa, ya, yang penting bagaimana ending kehidupan itu dicatat. Perhatikan ini, berbahagialah ketika kita ditapati Tuhan kita setia. Ya, ayat 44. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, ya, aku ini Tuhan. Dalam Alkitab bahasa Inggris pasti ini merah tulisannya, menunjuk kepada perkataan Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. 45. Akan tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang, lalu ia memulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan minum dan mabuk. 6. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya, gak ada yang tahu. Dan pada saat yang tidak diketahuinya, siapapun tidak tahu kedatangan Tuhan, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Ini hamba Tuhan, orang Kristen yang berleha-leha. Ya, Kristen percaya tapi masih melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, akan dibunuh dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Bahasa kerennya selingkuh dengan ilah lain, dengan dunia ini. Ya, ayat 47. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan. Tidak mengadakan apa? Persiapan. Ini ceritanya sama dengan 5 gadis bodoh, 5 gadis yang bijaksana. Yang gadis bodoh tidak ada persiapan. Gadis yang bijaksana ketika mempelai itu lama datang, dia persiapkan minyak dalam buli-buli. Ya, seketika pengantin itu datang, laki-lakinya, maka yang 5 yang bodoh habis redup apinya. Yang bijaksana ini, dia tetap hidup. Walaupun tadinya, bagi dulu minyakmu.
Saudaraku, ketika Tuhan datang, tidak ada toleransi. Dia menjadi hakim yang adil. Di saat Tuhan datang, harinya Tuhan, oh tak bisa tolong istrimu, saya tak bisa tolong istri saya, anak saya. Sebaliknya, istri nggak boleh tolong suaminya. Pertanggungjawaban masing-masing. Ya, di hadapan Tuhan. Makanya seringkali di kampung saya bilang, mau lutusun gue ya mang, jangan mau bocengan. Tidak ada. Kalau Pak Donald kesini bonceng anak istri, ingat ke surga bisa Pak. Ya, mulai sekarang bawa istri dan anak beribadah kepada Tuhan, doa kepada Tuhan. Amin. Kita semuanya, termasuk saya. Ya, bukan hanya kepada saudara, ke saya juga diberlaku ayat. Saya nggak setia, saya dibakar juga. Saya nggak setia, saya akan hancur juga, dibunuh juga. Amin. Makanya tugas kita, bapak-bapak, ibu-ibu, bawa istri, anak, suami untuk melayani Tuhan, bahkan untuk menginjili. Ya, mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Kalau nggak ada persiapan, ini, ia akan menerima banyak pukulan. Kalau dipukul enak nggak? Enak lah, kalau pakai 1 miliar, enak kan? Tapi ini pukulan yang memberikan perintah, yaitu Tuhan. Ini nggak enak, ya? Ayat 48. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak Tuannya, nggak tahu kehendak Tuhan, ya, gereja-gereja doa-doa, FA, ya, MDPC juga datang, tapi nggak tahu kehendak Tuhan, ya, dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya banyak dituntut. Ya, orang kaya ketika uangnya banyak nggak dituntut dari dia? Banyak. Nggak ada orang kaya punya sepatu seperti sepatu saya yang murah-murah ini. Enggak. Pasti akan ikuti brand. Ya. Coba lihat juga para legislatif, para kepala daerah, ya, yang banyak uang akan dituntut juga banyak. Amin. Di dalam Tuhan juga begitu, ketika kita diberi banyak, daripadanya juga akan dituntut banyak. Ya, harus tuntut banyak. Makanya kita nggak boleh bermain-main, supaya kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Contoh, ketika Bapak Ibu dipercayakan banyak karunia, ada karunia bernyanyi, ada karunia musik, karunia doa, kesembuhan dan lain sebagainya. Ya, kalau kau memiliki ini harus diberi juga, akan dituntut lebih banyak. Ya, supaya karakter itu, karunia itu bisa berkembang. Amin. Saya merenungkan ini begitu dalam, saudara. Hanya saya bilang sama Tuhan, Tuhan biarlah ini ya dan amin. Ketika Engkau dapati kami, biarlah kami tetap setia melayani Tuhan. Ya, biarlah kami tetap setia. Sampai kapan saya tidak tahu. Yang penting kita berharap sebagai manusia, kalau bisa 70 sampai 80 tahun, Mazmur 37. Tapi pun kalau tidak bisa, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Amin. Ya, supaya apa? Supaya setiap orang itu mengenali Yesus. Supaya setiap orang itu percaya kepada Yesus, dimulai daripada keluarga kita. Jadi ketika kita memiliki banyak pemahaman Alkitab, banyak juga materi diberikan Tuhan, berilah. Amin. Berilah. Kita banyak doa, kita juga bisa memberi banyak. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi semangat terus untuk melayani Tuhan. Nah, ada pola yang kita harus ikuti untuk memenuhi tema ini. Pola yang pertama adalah firman Tuhan datang kepada Yosua pasal yang ketiga ayat 5. Ini pola yang kita harus ikuti, saudaraku, bagaimana Yesus ini bisa sampai kepada semua orang. Bagaimana Yesus itu menjadi kepercayaan semua orang, supaya setiap orang diselamatkan. Tetapi harus mengikuti regulasi Alkitab. Kemarin saya dengarkan ada sebuah diskusi. Dia bilang begini, yang penting kau percaya Yesus. Mau nabi kah, mau ini kah, yang penting percaya. Hanya dia jalan, tidak bisa begitu. Engkau baca ayat satu, baca ayat yang lain. Kalau kita percaya hanya Yesus jalan, kita juga percaya betul dia nabi. Tetapi ingat, dia juga adalah Tuhan dan juru. Itu baru benar. Jadi yang penting nabi, enggak, kita harus benar. Ada regulasi, ada aturan yang dituang dalam Alkitab yang harus sama-sama kita lakukan ketika menginjil. Ya bagus penginjilan, bagus. Ya, hanya dibilang yang penting jalannya. Udah lewat jalan itu, mau dia nabi, mau dia Tuhan, tidak perlu deh. Ya nggak bisa gitu. Ya, itu nggak benar juga. Kita ikuti jalannya, tetapi subjeknya, objeknya kita kenal. Amin.
Ya, itu baru betul, dan Tuhan akan memberkati setiap orang yang melakukan itu. Yosua 3 ayat 5. Cepat. Ini pola penuaian jiwa, ya, dengan tema Jesus for Everyone sampai tahun 2033. 1, 2, 3 ya. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kami. Pola yang harus kita lakukan setiap saat, setiap detik, kita harus menguduskan diri. Katakan menguduskan diri. Aku harus menguduskan diri. Ya, jangan amanginang mau terkontaminasi dengan dunia ini. Ya, dengan kosmos ini, dengan situasi di sekeliling kita. Jangan, tetap fokus kepada kekudusan. Tetap fokus pada panggilan kita. Kalau kita kudus, maka apa? Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kita. Ya, Tuhan akan melakukan mujizat yang besar di antara kita. Firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah terlintas dalam pikiran kita, yang tidak pernah kita lihat, itu Tuhan sediakan bagi saudara dan saya yang mengasihi Tuhan, tentunya yang menguduskan dirinya untuk Tuhan. Kata menguduskan, boleh saya sederhanakan adalah mengkhususkan diri untuk Tuhan. Amin. Semakin banyak hamba Tuhan yang berpuasa kemarin, semakin saya rasakan urapan Tuhan di tempat kita, di gereja ini. Semakin kita ngerti, amin, ya, bukan menyatakan saya lebih kudus, yang berpuasa lebih kudus daripada enggak, tapi bagaimana kita mengkhususkan diri bagi Tuhan, bisa mendengar suara Tuhan, karena Dia ada roh, ya, Allah itu adalah roh, berarti roh kita yang harus mendengarkan Dia, telinga roh kita harus mendengar suaranya, supaya kita ngerti. Ya, GBI Soekarno-Hatta, ini loh kehendakku tahun ini. GBI Soekarno-Hatta, di Natal ini buat begini loh. Itu yang mau kita dengarkan. Amin. Supaya kita jangan melenceng. Makanya selalu saya katakan dalam doa-doa, ada yang mendapatkan sesuatu, saya rindu saudara bisa dengar suara Tuhan. Ya, ini pelatihan kita, saudara. Ketika Tuhan suruh bersuara, kita dengarkan, sampaikan. Siapa tahu itu teguran buat saya. Amin. Siapa tahu teguran buat gereja ini. Ya, saya khotbah di sini belum tentu saya lebih hebat dari saudara. Belum tentu saya lebih suci dari saudara, belum tentu. Ya, jangan saya lebih bobrok dari saudara. Belum tentu. Amin. Ya, jadi kita terus Bapak mengkhususkan diri bagi Tuhan. Pujian kita berkata, sucikan dan kuduskan hati ini untuk menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembahmu. Ya, Bapak Ibu hamba Tuhan, sering-seringlah mendengarkan suara Tuhan. Khususkan dirimu. Ketika kita mengkhususkan diri, saudaraku, supaya suara-suara dunia ini tidak terdengar lagi, suara-suara hati kita tidak terdengar lagi, tapi kita bisa mendengarkan suara Tuhan yang begitu lembut. Amin. Kalau Tuhan berbicara, ya, bisa kita uji, benar nggak dari Tuhan ini, atau dari dirinya, atau dari setan. Karena apa? Setan bisa memakai firman Tuhan. Ya, di kampung kami, dukun Bapak Ibu, itu bisa menyembuhkan orang pakai firman. Ya, pakai firman. Sehingga mama saya bilang dulu, kau berangkat nak ke Dumai bawa ini, nggak apa-apa, itu kain putih isinya Alkitab. Sobekkan Alkitab. Saya bilang ini sesat. Ya, yang mendengar ini sesat. Jangan buat firman Tuhan menjadi mantra, tapi buatlah firman Tuhan itu hidup, menjadi makanan rohanimu, menjadi kekuatan bagi saudara dan saya. Jadi iblis juga bisa pakai Alkitab. Ya, bisa. Ya, apalagi saudara. Ya, jadi kita harus benar cara hidupnya. Jadi khususkan dirimu untuk Tuhan supaya apa? Jesus for everyone di tahun ini sampai 2033. Seperti dituangkan oleh Gembala Pembina kita, ini terjadi. Penuaian jiwa berlaksa-laksa. Saudaraku, jangan kecil hati. Sekarang di Eropa pertumbuhan yang non Kristen itu tinggi. Kenapa tinggi? Bukan karena kelahiran. Ya, yang pertama itu adalah karena apa? Terjadinya imigrasi dari Afrika atau dari Arab. Jadi banyak gereja di Eropa sana yang sudah berubah, bukan lagi gereja. Ya, baru yang kedua adalah kelahiran. Karena apa? Kita nggak boleh memiliki dua istri atau memiliki lebih dari satu suami. Mereka bisa.
Ya, satu laki-laki 6 istri bisa. Satu istri 2 anak kali 6 berapa? Berapa? 12. Ya, Pas Tobul, kalau inang nggak ada bisa nikah lagi atau masih ada bisa nikah lagi nggak? Nggak bisa, dibakar ama. Nggak bisa. Jadi secara kualitas, secara kuantiti mungkin ada sedikit kalahnya dengan orang Kristen. Makanya saya bilang kualitasmu harus dikuatkan supaya bisa menjangkau mereka yang memiliki banyak anak yang tidak mengenal Juru Selamat. Amin. Amin. Ya, ini tugas kita. Minimal kau doa. Tidak bisa kasih uang, doa. Minimal jangan nggak berkorban lah. Amin. Ya, nggak bisa korban materi, korban doa lah. Ya, kalau masih pelit korban doa lah. Kalau nggak bisa doa juga doa, nggak tahu lagi saya. Ya, yuk 5 menit setiap hari bawalah doa. Gereja-gereja yang teraniaya, orang-orang Kristen yang bodoh, orang-orang Kristen yang bebal banyak gitu. Supaya semua mengerti kebenaran firman Tuhan, sehingga Yesus untuk semua orang ini nyata, dan semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan, khususnya semakin banyak yang masuk surga. Mau agama apapun mereka no pikirin, orang urus, yang penting dia mati masuk surga selama hidupnya percaya kepada Yesus. Mau KTP-nya agama A, WC terserah. Ya, karena agama tidak menyelamatkan, tetapi Yesus Kristus Juru Selamat itulah yang menyelamatkan. Tuhan berkati, bangkit berdiri saudara.